Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan dengan NIM 933503419. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari opini publik. Opini publik sendiri adalah sebuah pernyataan yang diadakan dalam sebuah diskusi. Nanti di dalam diskusi tersebut nanti ada beberapa opini-opini yang masuk dari beberapa orang anggota diskusi tersebut. Jadi istilahnya diskusi atau beropini ini bisa terjadi di dalam ruang lingkup opini banyak orang. Jadi nanti ada setiap orang yang ada suatu permasalahan dan nanti setiap orang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk opini-opini mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Haryanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakian Najili. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai opini publik dapat memperkuat undang-undang. Nah, opini publik tidak dapat dilepaskan dari sistem politik demokrasi atau sistem negara hukum. Oleh karena itu, opini publik dianggap sebagai cerminan atau kehendak rakyat. Opini publik dapat sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik maupun perundang-undangan. Di dalam negara hukum, seseorang dianggap memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama di muka hukum. Dalam salah satu hukum opini publik yang dikeluarkan oleh Hadley Cantril, dia mengatakan bahwa apabila kepentingan pribadi telah tersangkut, maka opini publik di dalam negara demokrasi cenderung untuk mendahului kebijakan pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, opini publik bisa mempengaruhi kebijakan publik. Opini publik menentukan sehat tidaknya sebuah negara juga di dalam satu pemerintahan. Opini publik merupakan keseimbangan dari informasi politik, pengetahuan politik. Keseimbangan informasi bisa diperoleh, salah satu faktor terbesar adalah karena adanya demokrasi. Ketidakpuasan terhadap kinerja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada sikap publik yang kemudian secara bersama menjadi sebuah permasalahan bersama. Salah satu penyebabnya adalah adanya kerugian yang lahir akibat kebijakan yang dibuat oleh sebuah perasaan bahwa hak-haknya belum terpenuhi. Begitu juga sebaliknya, apabila kebijakan yang diterapkan baik, maka opini publik juga baik. Ada beberapa karakteristik dari opini publik yang mungkin pada masalah ini mempengaruhi respon pemerintah. Yang pertama ada distribusi. Mengacu pada kekuatan numerik, biasanya dinyatakan sebuah presentasi atau rasio dari berbagai pendapat yang diselenggarakan atas suatu problem. Yang kedua ada intensitas. Ini mengacu pada kekuatan perasaan publik yang memegang sikapnya. Jejak pendapat masyarakat umum hanya melaporkan distribusi opini yang objektif tentang suatu masalah. Bahkan ketika survei dirancang untuk memberikan pilihan responden untuk mengungkapkan seberapa intens mereka merasa pada suatu masalah. Yang ketiga ada stabilitas. Stabilitas mengacu pada baik itu distribusi dan intensitas opini dari waktu ke waktu. Pada beberapa masalah ini relatif stabil, misal kontrol senjata, aborsi, dan sebagainya. Pada masalah lain, terutama masalah pemilu, pendapat bisa agak tidak stabil, kadang-kadang bergeser secara dramatis selama periode singkat. Selanjutnya ada lisensi. Opini mungkin ada hanya sebagai potensi. Lisensi mengacu pada karakteristik dari pendapat yang belum mengkristal. Opini laten berhubungan dengan sikap yang bukan tentang setiap masalah khusus, namun penilaian kepribadian umum tentang arah. Misal, apakah negara-negara atau kota menuju ke arah yang benar? Ini disebut masalah valensi. Masalah valensi pada relevan dengan penilaian kinerja kepemimpinan. Seringkali masalah valensi dan pendapat dan lebih penting daripada isu-isu spesifik dalam mendekati nasib politik presiden, gubernur, ataupun wali kota. Yang terakhir ada arti penting. Arti penting mengacu pada sejauh mana isu tertentu mempengaruhi publik tertentu. Arti penting dari sebuah isu tampaknya akan mempengaruhi karakteristik sebelumnya yang ditunjukkan opini, distribusi, intensitas, atau stabilitas. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan
dilanjutkan kembali oleh Mas Haryanto. Materi selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan negatif opini publik dalam mendukung atau membuat memperkuat perundang-undangan. Nah, dampak positifnya yaitu kita bisa menyalurkan ide dan aspirasi terhadap para penegak hukum, seperti kita punya ide ini, gini Pak cara menyelesaikannya, gini loh cara menyelesaikannya gitu. Jadi kita menjadi pembuat opini serta dapat membuat gagasan baru. Kalau dampak negatifnya ini, kita bisa memperhambat penegakan hukum, karena jadi dari setiap orang yang melakukan opini ini malah lebih kebingungan lagi. Jadi makanya dari setiap opini itu harus terpusat gitu. Kalau banyak opini yang datang, banyak opini yang menghampiri, maka kita bisa menghambat laju penegakan hukum atau proses penegakan hukum itu sendiri. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.